Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat buah bibir yang dirahmati Allah, dalam perjalanan sejarah manusia, kita banyak belajar dari masa lalu. Kisah-kisah di masa jahiliyah bukan sekadar cerita, tetapi cermin bagi kehidupan kita hari ini. Salah satunya adalah peperangan antar suku yang disebabkan oleh fanatisme buta, kesenjangan sosial, dan hilangnya nilai-nilai keadilan. Di video kali ini, kita akan kembali menyelami perjalanan sirah nabawiyah, menggali pelajaran dari masa lampau, dan mengambil hikmah untuk kehidupan kita hari ini. Mari kita renungkan, apakah kita benar-benar telah meninggalkan kebiasaan buruk zaman jahiliyah, atau justru masih terperangkap dalam perpecahan yang sama? Sebelum kita mulai, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. مع الله في سبحات الفكر. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. مع الله في مطمئن الكرام. Banyak sifat dan kejadian di masa jahiliyah yang memiliki kemiripan dengan kondisi saat ini. Kita semua sepakat bahwa masa jahiliyah adalah periode yang penuh dengan keburukan. Dengan mempelajari kisah mereka, kita dapat mengambil pelajaran serta solusi untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada di zaman sekarang. Pada masa jahiliyah, kesenjangan sosial begitu besar di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Sikap fanatik terhadap suku membuat mereka terus terlibat dalam peperangan. Seolah-olah setiap permasalahan hanya bisa diselesaikan dengan pedang. Tak jarang, perang meletus karena perkara sepele, tetapi akibatnya ratusan hingga ribuan nyawa harus melayang. Di era modern, persoalan serupa masih terjadi. Saat ini konflik semacam itu dikenal dengan istilah konflik SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagian kaum muslim, bahkan masyarakat secara umum, membangun loyalitas mereka berdasarkan suku, partai politik, negara, atau bahkan klub sepak bola dan organisasi lainnya. Ibnu Al-Atsir dalam kitabnya Al-Kamil fi At-Tarikh mencatat banyaknya peperangan yang terjadi pada masa jahiliyah. Ia menyebutkan, saya akan menceritakan hari-hari besar dan perang-perang yang terkenal yang merangkum berbagai konflik sengit. Namun ini belum termasuk peristiwa perampokan, karena itu sudah di luar pembahasan. Dunia modern juga masih dipenuhi dengan peperangan. Meskipun jumlahnya dikatakan menurun drastis setelah Perang Dunia II,
kita tetap merasakan bahwa perang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Pada masa jahiliyah, bahkan sesama saudara bisa saling berperang. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menjelaskan kepada Raja Najasyi tentang kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Ia berkata, "Wahai Raja, kami dulunya adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutuskan tali persaudaraan, bersikap buruk terhadap tetangga, dan yang kuat selalu menindas yang lemah." Salah satu perang besar di masa jahiliyah, Perang Al-Basus. Salah satu konflik besar di masa jahiliyah adalah Perang Al-Basus yang terjadi antara Bani Bakr dan Bani Taghlib. Perang ini berlangsung selama 40 tahun, 494 sampai 534 Masehi. Nama Al-Basus berasal dari seorang wanita yang menjadi pemicu perang, yaitu bibi dari Jassas bin Murrah Al-Bakri. Wanita ini memiliki seekor unta bernama Sarab. Suatu hari, unta tersebut tanpa sengaja masuk ke dalam kawanan unta milik seorang tokoh Arab ternama saat itu, Wa'il bin Rabi'ah At-Taghlibi, yang lebih dikenal sebagai Kulaib. Saat kejadian itu, Kulaib sedang dalam suasana hati yang buruk. Ia merasa kesal karena istrinya, Jalilah binti Murrah, menganggap bahwa saudaranya, Jassas, lebih mulia dibanding dirinya. Dalam keadaan emosi, Kulaib memanah unta milik bibi Jassas yang tersesat ke wilayahnya. Unta tersebut pun mati, dan insiden ini menjadi awal dari bencana besar. Jassas sangat marah atas tindakan Kulaib yang membunuh unta bibinya. Namun bukannya menyesali perbuatannya, Kulaib malah mengucapkan kata-kata yang menantang, bahkan mengancam akan membunuh semua unta milik mereka jika ia mau. Ucapan itu membuat Jassas naik pitam. Dalam kemarahannya, ia langsung menghunuskan pedangnya dan membunuh Kulaib. Menurut norma pada masa itu, membunuh seseorang hanya karena seekor unta adalah hal yang tidak dapat diterima. Apalagi jika yang terbunuh adalah seorang pemimpin, seperti Kulaib. Jassas pun sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Namun semuanya sudah terlambat. Perang antara dua kabilah besar, Bani Taghlib dan Bani Bakr, pun pecah. Akibatnya, pertumpahan darah terjadi selama 40 tahun lamanya. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, bodoh sekali, gara-gara permasalahan kecil, orang-orang Arab ini berperang sampai 40 tahun. Bagi yang jeli membaca sejarah sosial masyarakat Arab, tentu tidak menganggap ini karena onta semata. Tapi hal ini karena nilai kesetiaan, kehormatan, dan kehidupan bertetangga yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Arab jahiliyah. Tetangga harus menjaga tetangga yang lain. Dalam hal ini, Al-Jassas menjaga harta tetangganya yang terikat di depan rumahnya. Tetangga juga harus menghormati tetangga yang lain. Ketika terjadi pelecehan, tentu itu pelanggaran terhadap suatu norma yang dijunjung tinggi. Yaitu ketika Kulaib merusak dan mengganggu harta tetangga mereka, yaitu onta. Artinya masyarakat jahiliyah aslinya memiliki tata sosial, nilai dan norma yang luhur di masyarakat mereka. Namun norma-norma tersebut salah arah, sehingga Islam datang ke tengah mereka untuk meluruskannya. Hikmah dari kisah Perang Al-Basus. Dari kisah Perang Al-Basus, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. 1. Fanatisme buta membawa kehancuran. Peperangan panjang antara Bani Bakr dan Bani Taghlib terjadi karena fanatisme kesukuan yang berlebihan. Mereka rela mengorbankan ribuan nyawa hanya untuk mempertahankan harga diri dan kesetiaan yang salah arah. Hal ini mengajarkan kita bahwa fanatisme yang tidak terkontrol, baik dalam suku, ras, agama, atau kelompok tertentu, dapat menjadi sumber perpecahan dan kehancuran. 2. Emosi yang tidak terkendali menjadi awal kehancuran. Konflik besar seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang diperbesar oleh emosi yang tidak terkendali. Dalam kasus ini, kemarahan Jassas yang meledak akibat tindakan Kulaib berujung pada perang berkepanjangan. Ini mengajarkan kita pentingnya mengendalikan emosi dan mencari solusi damai dalam menghadapi perselisihan. Ketiga, norma sosial yang tidak dibimbing kebenaran bisa menyesatkan. Masyarakat jahiliyah sebenarnya memiliki nilai-nilai luhur seperti kesetiaan, kehormatan, dan solidaritas antar tetangga.
Namun tanpa bimbingan yang benar, nilai-nilai ini malah menjadi alasan untuk berperang. Islam datang untuk meluruskan norma-norma tersebut agar tetap berlandaskan keadilan dan kasih sayang. 4. Dampak besar dari perbuatan kecil. Kisah ini mengajarkan bahwa tindakan kecil seperti membunuh seekor unta bisa berujung pada konsekuensi besar jika tidak ditangani dengan kebijaksanaan. Dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa keputusan dan tindakan kecil pun bisa berdampak luas, baik dalam hubungan sosial, politik, maupun ekonomi. Nasihat dari kisah ini: jangan mudah terprovokasi. Hindari sikap reaktif terhadap konflik kecil yang dapat membesar menjadi masalah besar. Biasakan bersikap tenang dan berpikir sebelum bertindak. Utamakan dialog dan perdamaian. Penyelesaian konflik tidak harus selalu dengan kekerasan. Gunakan musyawarah dan penyelesaian damai dalam menghadapi perbedaan. Jangan terjebak dalam fanatisme berlebihan. Cinta terhadap kelompok atau golongan tertentu boleh saja, tetapi jangan sampai membuat kita buta terhadap kebenaran atau bahkan menzalimi orang lain. Gunakan norma sosial dengan bijak. Norma dan nilai sosial harus berlandaskan pada keadilan dan kebenaran. Jika sebuah tradisi atau norma malah menjadi sumber kehancuran, maka harus dievaluasi dan diperbaiki. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam datang sebagai petunjuk untuk meluruskan kehidupan manusia, menghapus fanatisme buta, dan menggantinya dengan nilai-nilai yang lebih mulia, seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan yang sejati. وخص أناملهم بالأثر مع الله ميز أذواقهم فكل له في هواه نظر مع الله في سبر كنه الوجود وروح الحياة وسر القدر مع الله في عالم المدركات وفي الغيب من كائنات أخر مع الله